Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan meminta bantuan Ratu untuk menjadikan para senior dari Labu Dewa Bermata 9 menjadi makhluk sensi. Dan tentu saja, itu bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi Ratu. Setelah pembicaraan singkat, Ratu memerintahkan seseorang untuk membawa keenam senior dari Labu Dewa Bermata 9 untuk mulai berlatih dan mengembalikan kekuatan mereka ke kondisi puncaknya. Ratu juga menebak isi pikiran Xiaoyan dan memberitahukan bahwa kedua anaknya sedang mengalami sedikit hambatan di perjalanan mereka. Mendengar itu, Xiaoyan langsung mengajak Ratu untuk segera bertindak. Pada saat ini di salah satu bintang terdengar suara bergema di kehampaan. "Bocah kecil, kemana kalian berdua ingin lari? Beraninya kalian melawan istana surgawiku? Apakah kalian mencari kematian?" Saat ini di sebuah ruang tertentu ada dua sosok sedang berlari kencang, namun di belakang mereka ada 7 atau 8 sosok yang sedang mengejar mereka, dan sosok yang mengejar adalah hantu roh yang telah menjual jiwanya. "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Sesosok pria muda dengan alis tajam dan mata berbintang dan terlihat sangat tampan bertanya dengan cemas. "Sekarang kita terluka cukup parah sehingga kita tidak memiliki peluang untuk menang. Meskipun kita berjuang keras, kita tetap tidak akan bisa melawan mereka di sini." Sosok yang satunya menjawab dengan ragu, dan sosok ini adalah seorang gadis yang penampilannya sangat cantik. Bahkan sosok tubuhnya yang tinggi memiliki lekukan yang sangat montok, seolah-olah seperti sebuah biola klasik yang sangat indah. "Adik, kamu bisa menggunakan formasi pertahanan yang dapat mengelabui mereka. Jadi aku akan tinggal di sini untuk menunda mereka, dan kamu harus menyiapkan formasi pertahanan dengan cepat. Dengan cara ini, seharusnya kita bisa menghemat waktu untuk melarikan diri." Gadis itu segera mengambil keputusan, dan sosok pria muda itu segera mengangguk tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, sesosok gadis itu tiba-tiba berhenti dengan pedang panjang di tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambaikannya sehingga cahaya pedang itu melesat dengan cepat ke arah para hantu roh istana surgawi. Melihat pemandangan itu, para hantu roh yang mengejar pria muda tersebut kemudian berhenti lalu menggertakkan gigi mereka. Namun pria muda tampan itu terus bergegas ke depan tanpa ragu-ragu. Kemudian dia berhenti setelah menempuh jarak 100 mil dan dia mengeluarkan slip batu giok di tangannya untuk membentuk formasi pertahanan. "Apakah kalian berpikir bisa membunuh kami dengan mudah? Kalian hanyalah sekelompok sampah." Hantu roh itu mulai memprovokasi kedua anak Xiaoyan. Gadis cantik itu berdiri di kehampaan sambil memegang pedang panjang di tangannya dan penampilannya terlihat sangat mendominasi. "Kalianlah para sampah yang rela menjual jiwa kalian ke istana surgawi. Karena istana surgawi kalian berani memprovokasi saudara-saudaraku sehingga aku tidak bertemu dengan orang yang kusayangi untuk waktu yang lama. Jadi balas dendam ini adalah hal terbaik. Jadi berikutnya, kalian tidak boleh melewatkan teknik dengan kualitas terbaik ini." Gadis muda itu berteriak dengan keras, menatap kedua hantu roh yang mengejarnya. Dia tersenyum liar dengan ekspresi ganas di wajahnya, karena dia melihat sekelompok orang yang berpikiran rendah dan tercela ini yang rela menjual jiwa mereka kepada istana surgawi. Saat Xiao Xiao selesai berbicara, dengan cepat dia mengayunkan pedangnya, kemudian
Cahaya pedang menyapu yang diselimuti oleh nyala api langsung bergegas ke arah dua hantu roh dengan ganas. Melihat pemandangan itu, kedua hantu roh itu juga tidak berdiam diri. Dengan cepat mereka mengayunkan tinjunya untuk memblokir serangan Xiao Xiao. Kedua bayangan tinju langsung menghantam cahaya pedang Xiao Xiao sehingga membuat suara ledakan bergema di kehampaan. Meskipun nyala api dari cahaya pedang tersebut membakar dengan ganas, tetapi terlihat dengan jelas bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara kekuatan kedua belah pihak. Kalian berdua berani memprovokasi istana surgawiku. Sesosok hantu roh berteriak dengan marah. Kemudian dengan cepat dia melambaikan telapak tangannya dan bayangan besar segera mengembun di udara menyapu ke arah Xiao Xiao dengan liar. Melihat itu, Xiao Xiao menggertakkan giginya. Kemudian sebuah botol batu giok muncul di tangannya dan dengan cepat dia melemparkannya langsung ke arah hantu roh. Pada saat berikutnya, ledakan teratai api muncul di udara yang membuat dampak energi yang menakutkan dan itu tiba-tiba menyapu menjadi lautan api yang sangat ganas. Di bawah lautan api yang berkobar, Xiao Xiao dengan cepat mundur ke belakang. Kakak, cepatlah mundur, formasi pertahanan sudah siap. Xiaolin yang telah mundur terlebih dahulu telah berada di tengah formasi. Dia berteriak melambaikan tangannya untuk menarik perhatian Xiao Xiao yang datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xiao Xiao menyapu dan memasuki formasi dengan kecepatan penuh, kedua sosok kakak beradik itu sepertinya telah menghilang dari tempat ini. Adik, kita harus memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatan kita. Bagaimanapun, hantu roh ini sangat kuat dan kita bukan tandingan mereka. Kali ini semua salahku. Jika aku tidak bersikeras meninggalkan alam dewa kuno dan klan dewa api kuno, mustahil kita akan menghadapi bahaya seperti ini. Xiao Xiao berkata perlahan dan sepertinya ada penyesalan di matanya. Meskipun Xiao Xiao tidak takut mati, tetapi dia merasa telah membahayakan adiknya sendiri. Segera suara angin yang bertiup terdengar dari ujung jauh. Dan para hantu roh yang mengejar kakak beradik ini tidak bergerak jauh dari tempat keduanya menghilang. Saat ini mereka bahkan terus terbang di atas formasi pertahanan. Aku tidak dapat merasakan nafas mereka, tetapi mereka menghilang di sini. Jadi seharusnya mereka tidak akan pergi jauh dari sini. Ayo cepat cari mereka. Pada saat ini, sesosok hantu roh berkata dengan marah. Sosoknya terlihat compang-camping karena sebelumnya dia terkena senjata rahasia Xiao Xiao sehingga membuat tampilannya terlihat memalukan. Meski begitu, dampak dari ledakan tersebut sama sekali tidak melukainya dan itu hanya membuat sosok hantu roh tersebut semakin marah. Ayo cepat temukan kedua orang itu. Aku akan memotong-motongnya menjadi cemilan, namun biarkan gadis itu tetap hidup untuk sementara. Bagaimanapun, aku sudah lama tidak melihat keindahan yang menakjubkan seperti itu. Sosok hantu roh yang bernama Linggui mencilat bibirnya 2 kali. Sepertinya dia terlihat sangat bersemangat untuk menangkap Xiaolin. Bahkan dia dengan cepat memerintahkan beberapa hantu roh mencari jejak kakak beradik itu dalam radius 100 mil. Mereka langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat menyisir lokasi di sekitarnya. Dan beberapa hantu roh lainnya tetap berdiri diam di kehampaan mengamati daerah tempat keduanya menghilang. Senior, aku tidak menemukan mereka. Bahkan aku juga tidak dapat merasakan napas mereka. Seharusnya kedua orang ini bersembunyi di suatu tempat. Hantu roh yang mencari dalam jarak 100 mil jauhnya segera kembali untuk melapor. Mendengar laporan ini, dia langsung berteriak keras. Cepat cari di tanah, mungkin mereka bersembunyi di sana. Dalam hal ini, sepertinya para hantu roh sangat berpengalaman. Jadi mereka terus mencari ke berbagai tempat di sekitarnya dan ini merupakan perburuan sehingga mereka merasa sangat bersemangat. Kakak, kita harus meminta bantuan. Jika tidak, kita berdua akan mati di sini.
Xiaolin berkata dengan serius yang membuat Xiao Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, para hantu roh itu masih mencari mereka sampai saat ini. Sehingga dia berniat bergegas keluar dari formasi pertahanan. Adik, aku akan menarik perhatian para hantu roh ini. Dengan cara ini, aku akan memberi kesempatan padamu untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kamu harus tetap bertahan hidup untuk kakak. Xiao Xiao berkata perlahan, jelas dia tidak ingin melihat adiknya terbunuh. Mendengar itu, Xiaolin tersenyum kecut. Kakak, jangan lakukan itu. Apapun yang terjadi, kita akan bertarung bersama. Bagaimanapun juga, kita anak dari Xiaoyan. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan mudah. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba mata Xiaolin berubah menjadi merah. Kemudian dengan cepat dia menyemburkan seteguk darah merah dan segera nyala api yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Xiaolin. Itu langsung terbang membumbung tinggi ke langit. Kemudian berubah menjadi lautan api yang sangat megah. Jelas kedua anak Xiaoyan juga mewarisi bakat api Xiaoyan. Di bawah pelatihan di alam kuil api kuno, dia telah menjadi seorang alkemis yang cukup kuat. Bahkan dengan bakat mereka yang sangat luar biasa, keduanya telah menerobos ke ranah Dewa Petarung dalam waktu singkat. Hanya saja saat sedang dalam perjalanan di bintang ini, mereka berdua telah memprovokasi para hantu roh dari Istana Surgawi. Jelas, keberadaan para hantu roh di sini juga tidak kebetulan. Bagaimanapun, bintang ini tidak jauh dari alam dewa kuno, sehingga ada sejumlah besar hantu roh yang bersembunyi di bintang dan alam di sekitar alam dewa kuno untuk memantau pergerakan yang dilakukan alam dewa kuno. Ayah dapat menggunakan beberapa jenis api dan menggabungkannya menjadi teratai api. Jika ayah bisa, maka aku juga pasti bisa melakukannya. Sambil berpikir, Xiaolin melambaikan tangannya, kemudian 3 warna api berbeda keluar di depan Xiaolin. Kemudian dengan cepat, Xiaolin mencoba menggabungkan 3 nyala api yang berbeda. Namun di bawah kecerobohannya, 3 nyala api menyerang balik Xiaolin dengan ganas, sehingga membuat Xiaolin menyemburkan beberapa suap darah. Saat ini wajahnya terlihat pucat. Tepat ketika Xiao Xiao melihat adiknya dalam bahaya, dia langsung bergegas untuk menyerang para hantu roh. Bahkan sepertinya dia siap untuk mengorbankan nyawanya. Lagi pula, kedua kakak beradik ini tidak terpisahkan sampai saat ini. Jadi jika salah satu dari mereka terbunuh, maka tidak ada gunanya hidup sendirian. Oleh karena itu, Xiao Xiao juga bertarung dengan gila-gilaan saat ini. Namun di bawah perlawanan keras kepala Xiao Xiao, dia tetaplah bukan lawan dari para hantu roh ini. Sehingga hanya dalam beberapa langkah, Xiao Xiao dapat dikalahkan dalam sekejap. Salah satu hantu roh itu langsung mencekik leher seputih batu giok Xiao Xiao dengan telapak tangannya. Setelah hantu roh tersebut menangkap Xiao Xiao, dia melihat ke atas dan ke bawah, kemudian matanya terkunci di satu titik. Cepat, masih ada satu lagi yang belum kita tangkap. Jangan biarkan anak itu melarikan diri. Pada saat ini, Ling Gui jelas tidak melupakan Xiaolin. Jadi dia segera memerintahkan hantu roh lainnya untuk menangkap Xiaolin. Dalam waktu singkat ini, Xiaolin telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Namun dia juga sebenarnya tidak berniat untuk melarikan diri. Mendengar itu, air mata Xiao Xiao langsung membasahi wajah cantiknya dan dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini karena keegoisanku, sehingga aku menyakiti adik laki-lakiku. Sebelumnya aku berpikir memiliki kekuatan setelah menerobos Dewa Petarung dan bermaksud untuk menjelajahi dunia dengan kekuatanku sendiri. Ternyata aku salah. Level Dewa Petarung belumlah kuat dan itu juga masih rentan. Xiao Xiao berpikir di dalam hatinya dan air matanya semakin deras yang membuat Ling Gui mendengus dingin melihatnya. Gadis kecil, kamu jangan menangis. Itu tidak baik.
karena matamu yang indah akan bengkak, dan itu akan membuatku tidak menyukaimu. Jadi cepatlah berhenti menangis. Ling Gui berteriak kemudian langsung menampar wajah Xiao Xiao. Bajingan, beraninya kalian memukul kakak perempuanku. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari dalam formasi pertahanan. Sebelum hantu roh dapat menembus formasi pertahanan, tiba-tiba sebuah sosok terbang keluar. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, tetapi matanya sangat tegas. Melihat pemandangan ini, Xiao Xiao berhenti menangis, namun dia tahu apa yang akan dilakukan Xiaolin. Dia dapat melihat dengan jelas ada Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang masih mengembun di tangannya. Pada saat ini, wajah Xiaolin telah berubah menjadi lebih ganas dan dia berteriak dengan marah. Dia dengan cepat menjarah ke arah hantu roh dan sepertinya sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah Angry Buddha Lotus Flame terlepas dari telapak tangan Xiaolin, tiba-tiba itu meledak. Meskipun Angry Buddha Lotus Flame dapat memadat, tetapi kekuatan di dalamnya tidak stabil, sehingga Xiaolin bahkan tidak dapat mengendalikannya. Suara ledakan bergema di kehampaan, kemudian dengan cepat nyala api menyapu seluruh kehampaan sehingga menghasilkan gelombang energi yang sangat dahsyat. Segera, lautan api menutupi segala sesuatu di sekitarnya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang. Sehingga beberapa sosok dapat terlihat dengan jelas. Namun beberapa sosok yang muncul bukanlah Xiao Xiao dan Xiaolin saja, tetapi beberapa hantu roh yang penuh dengan bekas luka di seluruh tubuh mereka. Terlihat ada dua sosok di tangan mereka, dan secara alami kedua sosok ini adalah Xiao Xiao dan Xiaolin. Maafkan kakak Xiaolin, ini semua salah kakak. Xiao Xiao merasakan nafas Xiaolin yang semakin lemah dan berkata dengan sedih. Bagaimanapun, Xiaolin menderita pukulan yang cukup berat. Bahkan dia menderita serangan balik dari 3 nyala api yang berbeda saat menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Pada saat ini, Xiaolin tidak sadarkan diri dan dia menderita banyak luka serius sehingga nafasnya semakin melemah. Cepat bunuh anak itu dan hancurkan tulang-tulangnya. Anak itu memiliki metode yang berbahaya dan jangan sampai dia tumbuh menjadi semakin kuat. Ling Gui berteriak dengan marah. Mendengar itu, sosok hantu roh yang menggendong tubuh Xiaolin segera meletakkan tubuhnya dan mulai menjengkram lehernya dengan telapak tangannya, dan kelima jarinya mulai mengerahkan kekuatannya. Melihat pemandangan itu, secara alami Xiao Xiao juga sangat ketakutan, sehingga dia menutup matanya tanpa daya dengan air mata yang terus mengalir deras. Maafkan kakak. Maafkan kakak Xiaolin. Tepat di tengah-tengah kesedihan Xiao Xiao, tiba-tiba sebuah ledakan terdengar bergema. Mendengar itu, Xiao Xiao berteriak dengan keras. Ekspresi penuh ketakutan dan penyesalan terpancar dari wajahnya. Dia merasa bahwa suara ledakan itu adalah karena kepala adik laki-lakinya yang dihancurkan. Apakah kamu sebagai putri Xiaoyan akan menyerah begitu saja? Tiba-tiba, sebuah suara yang berat dan kuat meledak di benak Xiao Xiao. Pada saat yang sama, ada aliran kekuatan yang terus mengalir di tubuhnya. Merasakan itu, Xiao Xiao tiba-tiba membuka matanya, sehingga dia dapat melihat hantu roh yang awalnya menangkap Xiaolin telah menghilang. Namun dia melihat masih ada kabut darah di sekelilingnya yang menunjukkan ledakan sebelumnya karena hantu roh yang meledak. Setelah kabut darah berangsur-angsur menghilang, sesosok yang mengenakan jubah hitam berdiri sambil memeluk Xiaolin dan menatap ke arahnya dengan mata merah yang sangat ganas. Ayah! Xiao Xiao berteriak dengan sangat terkejut. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.